Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, siswa-siswi kelas 6 SD Ummu Aiman. Kembali lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia berjudul teks formulir. Disimak ya. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, setelah mencermati video pembelajaran ini, siswa mampu menentukan cara mengisi teks formulir keanggotaan, daftar riwayat hidup, dan formulir pengiriman barang dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membuat daftar riwayat hidup dengan benar. Masuk dalam bahasan yang pertama, kita kenali dulu jenis-jenis dari teks formulir. Teks formulir yang pertama yaitu formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini terbagi menjadi 3 struktur: bagian kepala, bagian tubuh, dan bagian ekor. Masuk dalam teks formulir yang kedua yaitu formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman uang ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pembukaan rekening bank dan wesel. Jenis teks formulir yang ketiga yaitu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini terdiri dari bagian-bagian data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman pekerjaan, dan prestasi yang pernah diraih. Jenis teks formulir yang keempat yaitu formulir pengiriman barang. Di dalam pengisian formulir pengiriman barang, kalian harus memperhatikan 2 hal, yaitu data penerima dan data pengirim. Dalam pengisian 2 hal ini, kalian harus memperhatikannya dan mengisikannya dengan sangat jelas agar barang yang kalian kirim bisa tersampaikan. Masuk pada jenis teks formulir yang pertama yaitu formulir pendaftaran. Coba perhatikan contoh di bawah ini, yaitu contoh kartu pendaftaran anggota perpustakaan di sekolah SD Ummu Aiman. Nah, di sini bisa kalian perhatikan yaitu ada bagian kepalanya. Nah, bagian ini adalah bagian struktur pertama yang harus ada di formulir pendaftaran. Bagian kedua adalah bagian tubuh. Bagian tubuh ini terdiri dari beberapa data yang harus kalian isikan. Dan bagian terakhir yaitu bagian ekor. Bagian ekor ini adalah bagian pelengkap di mana kalian harus memberikan tanda tangan dan nama terang. Formulir selanjutnya yaitu formulir pengiriman uang. Di dalam formulir pengiriman uang biasanya kalian bisa melakukan di bank atau kita bisa melakukannya melalui kartu wesel seperti contoh berikut ini. Wesel adalah surat yang digunakan untuk mengirimkan uang melalui kantor pos. Kartu wesel ini dapat dibeli di kantor pos. Contoh teks formulir yang ketiga yaitu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini digunakan untuk ketika kalian mendaftarkan ke instansi sekolah atau ketika kalian akan melamar pekerjaan. Di dalam daftar riwayat hidup ada bagian-bagian yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama, bagian data pribadi. Bagian data pribadi ini berisi tentang data pribadi kalian sendiri, mulai dari nama lengkap hingga tanggal lahir ataupun alamat tempat kalian tinggal. Bagian yang kedua yaitu riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan. Pada bagian ini kalian bisa menuliskan tentang riwayat pendidikan formal dan non-formal yang telah kalian tamatkan. Bagian yang ketiga yaitu ada riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan ini bisa diganti dengan prestasi yang pernah diraih. Jadi kalian bisa menuliskan riwayat-riwayat pekerjaan yang pernah kalian naungi ataupun prestasi-prestasi belajar yang pernah kalian raih. Yang keempat yaitu formulir pengiriman barang. Di dalam formulir pengiriman barang ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan saat mengisinya.
Yang pertama yaitu data penerima. Data penerima ini harus kalian isikan dengan data selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya kepada penerima barang. Selanjutnya yaitu data pengirim. Data pengirim juga harus kalian tuliskan dengan sejelas-jelasnya. Jangan lupa untuk menuliskan kode pos pada setiap formulir pengiriman barang yang akan kalian lakukan. Lanjut pada bahasan yang kelima yaitu formulir ujian sekolah. Formulir ini pasti akan kalian hadapi ketika kalian akan mengisikan ujian sekolah. Nah, pada bagian formulir ujian sekolah ini yang perlu kalian baca dan kalian perhatikan terlebih dahulu yaitu petunjuk pengisian. Seperti contoh di bawah ini. Anak-anak, biasanya di dalam petunjuk pengisian kan terdapat aturan seperti pensil yang digunakan, aturan pada penjagaan lembar jawaban, cara penulisan nama, tanggal lahir, dan identitas yang lainnya, serta cara penulisan tanggal ujian dan tanda tangan yang harus diisi oleh peserta ujian. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari jenis-jenis teks formulir dan juga bagaimana cara membuatnya. Sebenarnya, hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengisi setiap teks formulir yaitu yang pertama, penggunaan alat tulis. Bisa dilihat di situ harus menggunakan pensil atau ballpoint disesuaikan dengan permintaan. Yang kedua, penulisan menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, menjaga kebersihan formulir. Dan yang keempat, informasi yang diberikan harus sebenar-benarnya atau secara jujur. Bagaimana anak-anak? Bisakah kalian mengisi formulir setelah melihat video pembelajaran kali ini? Bu Guru harap kalian semua bisa mengisi formulir dan membuat daftar riwayat hidup setelah mempelajari video kali ini. Terima kasih ya sudah menonton video ini. See you next video. Jangan lupa untuk membaca rangkuman materinya ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.